Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini Bapak Ibu, ada hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian Bapak Ibu penonton setia channel ini, bahwa dalam rangka pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, ya, status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K tahun 2024 tahun ini, ada hal penting yang menjadi pegangan Bapak Ibu honorer, bahwa memang semua honorer ini segera dituntaskan sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi diteratangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional jpn.com dengan judul DPR ungkap pengangkatan P3K 2024 dari honorer lewat tes, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah sepakat. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa kira-kira yang disampaikan mengenai pengangkatan honorer ini, kemudian apa yang telah disetujui oleh Menpan RB, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau mekanisme pengangkatan P3K 2024 dari kalangan honorer melalui tes, di mana mekanisme itu sesuai dengan kesepakatan Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, dalam hal ini Bapak Abdullah Azwar Anas. Disampaikan bahwa pengangkatan P3K tahun 2024 tahun ini dari kalangan honorer memang harus melalui tes yang sifatnya tes tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB hanya sekedar formalitas saja. Sama halnya yaitu untuk meregistrasi para honorer yang benar-benar ada. Nah, di sini mau bawa Bapak Ibu bahwa jangan ya takut ya, tetapi jangan takut dahulu. Ini kata Mardani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada JPN pada beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, yaitu pada Selasa 6 Agustus 2024 baru-baru ini. Sangat penting apa yang disampaikan oleh beliau, baik dari Komisi 2 DPR RI, demikian dari Menpan RB, bahwa Bapak Ibu honorer tidak perlu panik, tidak perlu khawatir kalau ada tes itu hanya formalitas saja. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menambahkan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana seleksi CPNS maupun P3K melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Ya, Mardani mengungkapkan sesuai kesepakatan antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa sisa honorer yang terdata di database BKN yang jumlahnya 1,7 juta ini nantinya semua diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Itu kesepakatan Bapak Ibu antara DPR RI dengan Menpan RB. Jadi pengangkatannya berupa pemberian SKP3K secara bertahap sampai 2026. Jadi 1,7 juta tenaga honorer yang telah masuk di database Badan Kepegawaian Negara
Sudah disiapkan NIP P3K dan itu bukan omong kosong tegasnya ya. Ini tegas disampaikan antara kesepakatan DPR RI dengan Menpan RB bahwa 1,7 juta tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, NIP-nya sudah disediakan, bukan omong kosong. Ini disampaikan secara tegas Bapak Ibu. Jadi ini merupakan satu hal yang dapat kita yakini bahwa untuk memperhatikan nasib honorer. Demikian dari DPR RI yang selalu ngotot untuk membela nasib para honorer ini. Nanti 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024 tahun ini. Jadi tesnya jangan diabaikan Bapak Ibu ya, silakan diikuti ya, silakan dilengkapi semua dokumennya agar nantinya Bapak Ibu tidak terkendala pada saat mendaftar. Selanjutnya, ikut tes dan semuanya statusnya lulus karena tidak ada passing grade atau PG Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada patokan atau target nilai kelulusan. Tidak perlu pakai itu lagi dengan tes yang telah disepakati oleh DPR RI dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berapa jumlah honorer yang diberikan SKP 3K lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Nah, seiring dengan hal ini Bapak Ibu, informasi terbaru yang baru saja beredar pada tanggal 20 Agustus baru-baru ini bahwa Kementerian Pan-RB melakukan sosialisasi pengadaan P3K 2024 yang segera akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Semoga apa yang disampaikan nantinya melalui sosialisasi tersebut sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer. Mari kita tunggu informasinya pada tanggal 23 Agustus hari Jumat ini. Nah, disampaikan Bapak Ibu, katanya itu maksimal ya. Kalau kemampuan fiskal Pemda memadai, bisa dipercepat lagi ucapnya. Dia menegaskan, untuk penyelesaian honorer tahun ini, lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk penataan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini agar tidak ada lagi honorer yang tercecer. Mardani mencontohkan nasib para honorer kategori 2 yang sampai saat ini belum selesai karena mengakomodasi tenaga honorer non-ASN lainnya. Itu juga akan divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan atau BPKP dan juga BKN sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN P3K pungkasnya. Demikian informasi terbaru Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer di tahun 2024 tahun ini. Walaupun ikut tes itu tidak jadi persoalan karena sifatnya formalitas. Ini adalah sesuai dengan kesepakatan DPR RI bersama dengan Kemenpan RB dan demikian juga BKN. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.